Robert Harrison, tersangka dugaan kasus penistaan terhadap bendera merah putih asal Bengkalis Riau yang sebelumnya ditahan Polres Riau akhirnya dibebaskan. Robert yang namanya viral setelah mengkalungkan bendera merah putih ke hewan jenis anjing akhirnya bebas setelah proses restoratif justice ditempuh. Belakangan terkuak jika bebasnya Robert setelah dibantu pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lantas seperti apa proses pembebasan Robert? Agendanya hari ini paling saya mau berterima kasih ya kepada Bang Hotman, tim dan para dog lover karena berkat bantuan dan dukungannya saya hari ini bisa bebas. Juga saya mau meneruskan bahwa tidak ada niatan saya untuk melecehkan bendera sama sekali. Kan dituduh dia melanggar Undang-Undang Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 tentang bendera negara. Dari segi hukum total tidak memenuhi unsur. Ya, pertama tidak ada niat jahat dari si Robert ini. Kedua, unsur-unsur pasal yang diterapkan juga tidak, karena itu tidak termaksud menodai. Ya, menodai itu kalau kita merobek-robek bendera atau menginjak-injak bendera di depan umum, itulah namanya menodai bendera negara. Tapi kalau melilitkannya di binatang yang dia cintai, itu kan tidak ada niat jahat untuk menodai. Jadi terlalu cepat tindakan dari Polres Bengkalis menetapkan dia sebagai tersangka. Memang kita bisa maklumi juga, ini juga karena faktor tekanan dari ada unsur rasial dari beberapa oknum ormas yang intoleransi terhadap sesama. Ya. Hotman berdalih jika tak ada secuil pun niat Robert untuk menistakan bendera merah putih. Pun pengakuan itu diakui Robert. Niat awalnya itu untuk memeriahkan sih acara 17-an itu. Karena sebentar lagi kemarin kan sebelum 17-an dia. Jadi untuk menaikkan semangat 17-an itu memang dipasangkan di kalung gitu. Waktu kemarin itu kan udah nggak bisa pegang HP, jadi juga nggak tahu keadaan di luar. Jadi begitu udah selesai di RJ bebas, terima kasih lah sama Bang Hotman. Karena waktu ditetapkan sebagai tersangka itu rasanya benar-benar kayak masih muda dan kok udah bisa naik jadi tersangka aja. Dan memang sangat terima kasih lagi sekali lagi kepada Bang Hotman, tim, dan semua dog lover yang telah mendukungnya. Karena pada akhirnya memang saya bisa bebas. Dan ini pelajaran juga kepada para masyarakat tersebut. Kalau suatu saat Anda, putri Anda, anak Anda mengalami ketidakadilan seperti ini, apa yang Anda lakukan? Jadi ngaca dulu gitu aja. Sebenarnya unsur berdamai itu tepat karena lambang negara itu kan bukan urusan perorangan, ya kan? Tapi udahlah, itu hanya cara untuk keluar dari begitu banyak pressure dari seluruh Indonesia. Bagaimana? Karena kalau langsung SP3 berarti kan ngaku salah gitu kan. Akhirnya sedikit diputar lah menjadi RJ gitu loh. Berdamai selalu dan dicabut gitu loh. Selain membela Robert, Hotman juga masih terus memantau kasus perselingkuhan menantu dan mertua yang melibatkan Norma. Norma sempat meradang dan mendatangi kembali Hotman lantaran kasusnya berjalan dengan lamban di Polres Serang, Banten. Lantas apa yang membuat kasus ini lamban? Jadi menanyakan soal perselingkuhan dalam keluarga. Nah, yaitu mertua yang cantik. Sudah ditangkap tersangka kan? Tersangka siapa? Dua-duanya, ya. Jadi itu memang saya viralkan lagi sekitar 1 bulan lalu. Saya viralkan di Instagram, halo Bapak Kapolda Banten, mohon agar atensi kasus ini. Dan akhirnya sudah tersangka sekarang, artinya tanggapan saya berarti penyidikannya sudah mulai ke arah yang benar. Sampai sekarang hasil daripada THP tadi, atau penyidikan tadi, saya sebagai kuasa hukum belum menemukan sesuatu yang di luaran sana dikatakan ini itu gitu. Kan sampai detik ini gitu. Saya berharap semoga kasus ini bisa segera terselesaikan karena prosesnya kan sudah lumayan lama, saksi-saksi juga sudah jelas. Jadi saya juga mau membuka lembaran yang baru karena ya sebenarnya lumayan capek juga ya kalau ini nggak selesai gitu. Pengen semuanya cepat beres.
kita pokoknya pengen bolak-balik saya juga harus bekerja gitu. Pokoknya saya berharap Bapak agar segera menyelesaikan kasus ini. Di tengah kasus ini kembali diungkit Norma, tapi publik belakangan mencurigai jika Norma tengah berusaha mencari perhatian warganet. Apalagi kabarnya peristiwa syarat skandal asmara ini kabarnya tengah diangkat menjadi cerita film. Lantas benarkah Norma berusaha mengail rezeki dari kisah aib keluarganya? Itu ada masalah gitu ya, udah dijelasin juga kan, masalahnya itu ya ada kesalahpahaman dan pihak NR ini meminta uang totalnya pokoknya 50 juta. Ini dimintain uang ya Pak ya? Iya. Berapa Pak? 50 juta. 50 juta. Itu dibagi dua. Klien saya 25, si itunya 25. Jadi 50 lah kalau di total ya. Ya, memang antara mencari keadilan dan keuntungan sulit dipisahkan. Entah secara hukum kasus tersebut bisa berujung ke pidana, atau aksi saling lapor antara suami dan Norma ini akan memasuki meja hijau atau tidak. Yang jelas kasus ini akan terus bergulir panas. Juga ya mendengar dia sama Ovanka itu, tapi memang kenyataannya ya seperti ini. Tolonglah jangan dibesar-besarkan gitu. Detailnya saya nggak tahu karena yang tangani tim Hotman 911 di daerah sana, ya. Saya belum dapat laporan itu. Kisah tak kalah syarat emosi dari pecah kongsi suami istri juga masih terjadi antara Vena Melinda dan Ferry Irawan. Kubu Ferry santer dikabarkan akan melaporkan Vena dengan tudingan pencemaran nama baik. Lantas bagaimana reaksi Vena dan putranya Verrel Bramasta? Perlawanan yang mana lagi sih? Ya, perlawanan yang mana lagi? Ada yang mengatakan akan membuat laporan polisi karena itu bukan KDRT berat, tapi KDRT yang agak ringan, ya kan? Kan yang menyerapkan pasal itu kan polisi di awal. Rakyat Vena mengadu, oke? Saya diinin, polisi menerapkan pasal. Yang diterapkan itu pasal 4 ayat 1 ayat 4, yaitu KDRT berat sama ringan, ya. Kemudian terbukti KDRT ringan, itu kan proses hukum, bukan Vena yang menentukan pasalnya, tapi polisi. Sebagai tim kuasa hukumnya, artinya kami bukan tinggal diam. Mas Ferry memang diam, tidak pernah ngomong mau melapor atau tidak. Dia tidak pernah statement loh, selama saya dampingi beliau tidak pernah. Tapi kami kuasa hukum udah pasti akan melakukan langkah dan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Kalau saya hanya ingin bicara masa kini dan masa depan. Dan saya yang sudah berlalu. Dan saya tidak pernah menjadi orang yang pendendam. Dari dulu saya tidak pernah mempunyai sifat pendendam sama siapapun juga. Yang ada hanya memaafkan dan memaafkan. Dan berbagi rasa. Betul Mas Ferry? Ya. Berbagi rasa. Mas Ferry 7 bulan ngerasain, nanti giliran orang-orang itu pun merasakan. Jadi berbagi rasa. Garis bawah ya, bukan balas dendam, berbagi rasa. Kurang baik gimana klien saya? Ingin berbagi rasa. Jadi kalau ada oknum mengatakan akan menempuh upaya hukum, jawabannya, lu mau masuk TV aja lu. Kalau mau masuk TV, udah di belakang gua tiap hari bakal masuk TV. Baik Verrel maupun Vena terkesan ogah meladeni langkah kubu Ferry. Vena bahkan tengah fokus memulihkan tubuhnya pasca keracunan makanan. Pertama kali keracunan makanan. Jadi makanya akhirnya udah nggak boleh makan macam-macam kan. Jadi benar-benar tadi kelaparan banget, harus makan ya, nggak gorengan, nggak pedes, nggak ada santan, nggak terlalu berasa asin, nggak terlalu berasa manis, nggak boleh coklat. Banyak nggak bolehnya bang. Saya udah bilang sama Vena, cuekin aja. Saya bilang sama Vena kalau ada ancaman seperti itu, bilangin Hotman bilang gini, nih, gitu, nih. Udah, jadi pada bagi orang yang ngancam-ngancam, nih, enteng, ringan. Nanti gua aja lu naik Lamborghini, biar lu merasakan jadi orang sukses karena bekerja keras dan tidak suka fitnah dan tidak suka pamer di TV. Selain tengah berusaha memulihkan kondisi tubuh, Vena juga menunjukkan kebersamaannya dengan putrinya, Fanya. Banget lah, Fanya ini emang pintar dari dulu. You're very smart ya, Hablu ya. So tell us what you got. You got a first place
For gymnastics ya. Itu perak, nilainya 8, 9, 8, 8 dia minta kado Kak. Minta kado nih Vero. Mau kado apa? What do you want? Kan Fania adik perempuan satu-satunya ya, dan dari kecil, dari dulu emang dia tuh pinter banget gitu. Bahkan kata-kata pertama dia kan kakak. Sekarang ternyata udah gede, makin pinter ya. Cuman nggak boleh rewel ya, kalau makin cantik nggak boleh. Ntar kita beli mainan di dalam ya. Tapi Rel, dengan kesibukan lu gimana sih nggak bagi waktu, terutama sama adik? Iya, ini juga sebenarnya weekend, tapi kan harus inilah bagi-bagi waktu antara kerja, terus keluarga, terus juga ya kayak gini. Jadi di sela-sela kita maksimal. Nah, bahkan kan setiap kali ketemu makin gede terus ya. Sama-sama kakak share minggu ya, ya kan? Matanya mana matanya gede banget. Dia emang pinter, multi talented. Dia juga emang Fania ini dididik kayak aku dulu ya. Diharuskan piano, diharuskan taekwondo. Jadi banyak kebiasaannya lah dia. Dan kalau udah gede kayaknya multi talented. Mau jadi apa kamu? Mau jadi apa Fania? Mau jadi apa? Dokter. Mau jadi dokter. Miss Universe juga? No. Gak mau jadi Miss Universe? Nggak mau jadi artis aja kayak kakak? Oke, thank you semua. Oke, thank you Vero. Ya, kasus demi kasus yang melibatkan pengacara kondang Hotman Paris ini memang selalu ramai jadi perbincangan. Lantas bagaimana reaksi Hotman atas langkah hukum kubu Ferry? Kami akan jadwalkan minggu ini, kami akan gelar semua alat bukti yang kami punya, yang belum pernah kami sajikan kepada publik, tapi kami sajikan ke tempatnya yang benar, yaitu dalam proses hukum. Maka dengan segera kami akan perlihatkan kepada publik, sehingga bentuknya ini adalah klarifikasi atas tuduhan, atas dugaan, atas fitnah yang selama ini Mas Ferry alami. Akan mengajukan gugatan, saya udah dengar itu, Ena udah curhat ke saya tentang itu. Katanya ada oknum pengacara akan menempuh upaya hukum karena ngaku KDRT berat, tapi dihukum KDRT ringan. Itu sama dengan pembunuhan. Kalau seseorang membunuh, dituduh pembunuhan berencana, tapi terbukti pembunuhan biasa, siapa yang masuk? Apakah keluarga korban bisa dipidana? Itu kan aparat yang menentukan. Pengaji sama dengan contoh kasus Sambo aja, ya, hukuman mati tapi hukuman seumur hidup. Apakah keluarga si terdakwa harus dihukum atau si korban? Enggak dong. Itu kan urusan penegakan hukum, itu hak daripada aparat menentukan pasal. Jadi orang yang mengatakan akan mensomasi pena gara-gara divonisnya adalah hukuman ringan, lu pandang berlian gue deh, biar lu kaya kayak gua, ya. Kalau lu belajar hukum yang benar, lu akan kaya kayak gua. Justru oleh pengadilan dinyatakan Bapak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Kan omongan-omongan dari seorang yang katanya pengacara senior, tapi nggak bisa membuktikan hal tersebut. Kalau kami akan buktikan bahwa apa yang dibilang Mas Ferry, memberikan nafkah, ya, memberikan penghasilannya kepada istri tercintanya, ada buktinya.